negeri seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Wan Sri Beni Dompa, Kota Tanjung Pinang. Saat ini terdapat 30 perwakilan FKIP dari seluruh Indonesia yang menghadiri kegiatan ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UNews Special Report. Dan pemirsa, bisa kita saksikan secara langsung di mana para tamu undangan sedang menikmati makan malam yang telah disiapkan. Malam hari ini sampai 4 hari ke depan ada 380 peserta yang datang hadir dengan senang hati berkunjung ke Tanjung Pinang. Mohon maaf Bapak Ibu Dekan, kalau kita harus berangkat dalam jumlah yang banyak, khawatir tidak dapat izin. Bagaimana kalau nanti kita ke Malaysia hanya Bapak Ibu Dekan saja untuk keperluan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Institut Pendidikan Johor, begitu, karena sudah di ACC ya. Baik, alhamdulillah dari 5 program studi yang ada di FKIP Umrah, 3-nya memperoleh akreditasi unggul. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Pembina Laudik yang memang mayoritas berada di Forkom dan mensupport, mendampingi, mengarahkan, memberikan petunjuk ajar yang luar biasa bagi kami yang muda-muda ini. Dan 3 prodi unggul, yaitu prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, prodi Pendidikan Matematika, prodi Pendidikan Bahasa Inggris. 2 prodi lagi dalam predikat baik sekali, prodi Pendidikan Biologi dan prodi Pendidikan Kimia. Forkom ini didirikan ketika beliau menyampaikan bahwa LPTK yang hanya eksekutif yang hanya 12 itu, dan saat itu ada 17 FKIP. Sebenarnya FKIP itu juga akan punya kontribusi yang besar terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Maka sampai saat ini dari 17 kita sudah menjadi 34 FKIP negeri se-Indonesia yang ada di dalam Forkom ini. Tentunya kami yakin bahwa dari 34 ini status dari perguruan tinggi ada yang PLU, ada yang satker, ada yang PTNBH. Tentunya pemikiran-pemikiran kami akan komprehensif dari ujung timur sampai ke ujung barat. Jadi Aceh sampai dengan Papua. Dan sebenarnya nanti apa yang akan kita berikan itu akan memberikan hal yang sangat berharga bagi negara kita seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya Tanjung Pinang punya sejarah yang panjang dan sangat terkenal. Kalau tadi ada Gurindam 12, kami SD pun sudah mengenal itu. Tersanjung untuk Bapak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan Pak Sanison sampaikan salam hormat kami kepada Pak Gubernur. Terima kasih atas Nusantara ini dengan ilmu-ilmunya, sehingga ilmunya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Nah, itu adalah bagian yang mungkin saya
titipkan ke forum puncak pimpinan FKIPS Indonesia ini itu bisa didiskusikan bahwa penting dan terkait dengan accessibility, terkait dengan disparitas dan mutu itu harus dibahas di semua levelnya sehingga memang bisa menjawab beberapa tadi secara faktual kita temui. Problem yang kedua juga harus didiskusikan adalah tentang bagaimana sistem pendidikan tinggi ini harus bisa menghasilkan SDM yang memiliki human being value. Indonesia itu bahasa nomor satu yang kita junjung asalnya dari pendengar. Alhamdulillah Bapak Ibu hadir pada hari ini selama 3-4 hari ini. Mungkin kalau sempat nanti bolehlah berpanjang sana pendengar menapaktilasi bagaimana sebenarnya perkembangan sejarah bahasa ini. Kita berharap forum ini bukan hanya seremonial saja. Tadi ini juga kita mendapatkan semangatnya dari dekan FKIP dan ketua forum bahwa forum ini juga akan menjadi ajang bertukar gagasan, bertukar pikiran, dan sekaligus menjadi wadah untuk membangun jembatan pengetahuan antara generasi muda dan dunia pendidikan penelitian yang global. tantangan FKIP, bagaimana kita bisa menyiapkan SDM yang memang melek digital tapi tidak latah ikut-ikutan hanya sebatas men-scroll sosmed aja tuh gitu kan. Digitalisasi itu tidak hanya sekedar men-scroll sosmed tapi bisa
menaklukkan media itu sendiri sehingga kita tidak ketergantungan apalagi mengkonsumsi informasi yang sifatnya hoax atau justru bukan pengetahuan di dalamnya gitu. Oke, nah ini seberapa penting sinergi antara FKIP untuk memperkuat posisi Fakultas Keguruan dalam sistem pendidikan nasional? Penting sekali kolaborasi gitu ya. Namanya kolaborasi kita akan banyak mendapatkan informasi, pengetahuan, sharing ilmu dan lain-lain sebagainya begitu ya. Kemudian kita implementasikan dan akan berdampak buat banyak orang begitu. FKIP perlu melakukan itu, menyatukan ujung barat dan ujung timur, menyamakan persepsi, kemudian membahas permasalahan yang tentunya berbeda-beda di setiap daerah begitu. Dan kita bisa memberikan pengalaman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, dan terakhir ini harapan Ibu untuk FKIP ke depannya seperti apa, Bu? FKIP secara umum atau Boleh secara umum. FKIP umrah gitu. Kalau untuk FKIP umrah, alhamdulillah dari 5 prodi kami yang reakreditasi sudah ada 3 prodi yang terakreditasi unggul dan memecahkan rekor umrah sebagai prodi pertama kali di umrah yang mendapatkan predikat akreditasi unggul begitu. Mudah-mudahan unggulnya tidak hanya sekedar predikat ya, tapi juga mutu dan kualitas yang diberikan ke banyak orang begitu. Untuk FKIP secara umum ya, kami memiliki misi untuk memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Guru-guru yang dicetak nanti adalah guru-guru yang profesional, handal, tidak hanya sekedar mengajar tapi bisa mentransfer pengetahuan dan juga mendidik dan mengajar itu berbeda ya gitu. Akar dari permasalahan yang ada di Gen Z, di anak-anak milenial itu ada di pola asuh atau pola didik begitu. Itu ada di tangan guru. Sekarang ini kan sekolah itu 8 jam kan. Anak-anak dititip di sekolah begitu. Siapa yang membentuk mereka? Walaupun memang ada peran orang tua, tapi kita butuh guru yang memang luar biasa untuk bisa menghasilkan generasi muda yang luar biasa juga begitu. Masa FKIP di umrah dan juga di seluruh Indonesia di 34 provinsi yang ada, yang harus dijaga adalah integritas terhadap nilai-nilai akademik. Itu penting karena itu adalah kunci dari suksesnya mahasiswa ataupun lulusan dari FKIP supaya bisa menjadi profesional-profesional, misalnya guru yang unggul tadi. Guru yang unggul adalah guru yang hebat, guru yang juga bisa menjadikan ilmu sebagai sumber cahaya buat kehidupan di masa mendatang. Jadi itu ya. Dan ini apa yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan keguruan di Indonesia saat ini, Pak? Ya, jadi memang ada beberapa hal yang saya lihat kendala. Pertama, aksesibilitas. Semua harus dibuka aksesnya, harus inklusif. Kalau ada eksklusivitas, misalnya itu karena adanya disparitas dari kualitas, itu perlu didorong secara afirmasi, memberikan keeksklusifan. Misalnya di daerah-daerah memang ada disparitas kualitas dan mutu pusat dengan daerah misalnya, contohnya di Kepulauan Riau, sehingga memang perlu ada afirmasi agar calon-calon mahasiswa atau siswa itu bisa mendapatkan akses ke pendidikan yang memiliki mutu berstandar nasional. Dan pemirsa, itulah tadi serangkaian kegiatan pertemuan Forum Komunikasi FKIP Negeri seluruh Indonesia. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Meli Santia, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan.